deep within. Here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Hey hai, dengan Egy Pramudia di Live Love Flame Tarot. Kali ini mau bacain general reading buat kamu dengan tema kamu pengen tahu nggak sebenarnya konflik apa sih yang terjadi antara dia, orang yang dealing dengan kamu, dengan pasangannya. Gitu. Jadi ada nggak di antara kamu itu yang sedang menjalani satu hubungan cinta berlapis-lapis, di mana sebenarnya dia sudah ada pasangan, tapi juga punya hubungan dengan kamu. Nah, di sini aku mau coba buka energi dari pasangan yang dealing sama kamu ini. Sebenarnya ada konflik apa sih? Kok sampai bisa hadir kamu di antara mereka? Itu ada apa sebenarnya? Gitu ya. Di sini aku mau ingetin sifatnya general reading, bisa resonate, bisa enggak, diambil positifnya aja, diambil fun aja, dan yuk kita mulai. Ini aku akan shuffle. Selagi aku men-shuffle, aku minta dibantu untuk kamu mikirin orang yang dealing sama kamu ya. Kamu pikirin, kamu fokusin sambil aku shuffle. Setelah itu aku akan buka kartu. Oke, yuk kita mulai ya. Silahkan pikirin orang, fokus orang yang dealing sama kamu, dipikirkan. Dan aku shuffle. Bagaimana konflik atau apa sih perasaan pasanganmu itu ke pasangan sahnya? Orangnya ini sebenarnya tipe pemikir, tapi orang yang pendiam sebenarnya. Jadi kayak diam-diam tapi mikir gitu. Dalam artian dia nggak banyak omong. Dia ini karakternya nggak banyak omong, tapi lebih kayak pemerhati gitu, mengamati gitu. Orangnya seperti itu, pendiam, memendam pikirannya lah, nggak terlalu banyak bicara. Tapi memang dia orang yang segala sesuatu itu menilainya dari sisi materi. Jadi dia tuh kayak dia suka kerja keras, dan dia tuh kayak nggak merasa tenang kalau misalnya dia tuh nggak merasa uangnya cukup gitu. Jadi dia harus kayak mengukur tuh dari uang gitu. Bukan berarti dia matre gitu, enggak. Cuman dia memang suka punya banyak uang gitu. Jadi dia kerja, terus kalau misalnya dia dalam kondisi yang punya banyak uang tuh dia akan merasa lebih nyaman aja gitu untuk melakukan mingle ke teman-temannya atau kemana gitu. Jadi kalau
kondisinya dia lagi nggak ada uang tuh dia kayak merasa nggak berdaya banget, yang diem aja gitu. Memang tipikalnya menilai sesuatu itu dari uang. Tapi sebenarnya dia juga nggak terlalu apa ya, kalau dibilang foya-foya gitu juga nggak juga, dia tetap berhitung. Dia ada sisi nggak berhitung yang dalam artinya walaupun dia punya uang terus dia hambur-hambur gitu, enggak. Tapi tetap dia tuh memang sukanya apa ya, ngumpul, kegembiraan gitu. Jadi dia suka ngumpul, suka kayak sama teman-temannya, suka suka rame-rame lah, suka rame-rame, suka dibilang pesta juga, iya juga, suka rame, suka merayakan gitu dia suka. Tapi bukan berarti dia menghabiskan banyak uang. Gitu. Dan orangnya ini juga cukup apa ya, cukup fair, cukup sportif. Nah, dari pembacaan kartu ini kamu sedang berdealing dengan orang seperti itu. Lalu aku mau buka lagi nih, beban yang dihadapi saat ini itu seperti apa sih dengan karakter orang seperti ini? Apa yang sedang dihadapin dalam hidupnya saat ini tuh kayak gimana gitu. Kita coba, karena kan setiap orang tuh beban-bebannya juga beda-beda. Nah itu kan yang mempengaruhi sikap dan tindakan dia, keputusan dia. Kondisinya itu begini. Ini kan ada Ten of Wands ya, Ten of Wands ini tuh seperti kayak dia itu sudah berusaha dalam kehidupannya, itu dia sedang mengalami sesuatu yang dia sudah berusaha maksimal. Dari skala 1 sampai 10 dia udah di 10 nih. Jadi dia di titik yang kayak pengen meninggalkan gitu, karena mau dilanjutkan pun dia sudah maksimal banget mengusahakan gitu, sudah bekerja keras banget lah. Karena kalau Wands ini kan atau tongkat ya, karena kita pakai tarot Indonesia, tongkat ini menandakan bahwa aksinya dia itu dia sudah melakukan aksi yang benar-benar maksimal banget, sudah berusaha banget, sudah istilahnya sudah jungkir balik, udah kepala di bawah kaki di atas, sudah melakukan lah di fase kehidupannya dia saat ini gitu. Dan di sini kalau udah di 10 itu kan dia sudah ending of the cycles-nya. Dia punya pilihan mau memulai sesuatu yang baru itu sudah ke arah situ, karena mau dilanjutkan pun ya udah maksimal, mau gimana lagi. Makanya di sini muncul Ace of Coin atau Ace of Pentacles. Dia itu kayak pengen memulai sesuatu yang baru yang berkaitan dengan wealth-nya, dengan kemakmurannya gitu. Jadi dia fokus. Jadi kayaknya di sini beban yang dia hadapi saat ini berkaitan dengan pekerjaan dan juga perbaikan finansialnya. Dia tuh pengen banget gitu. Di sini pengen banget mendapatkan sesuatu yang lebih baik lah gitu. Lebih baik, apalagi dari sisi finansial gitu. Tapi tetap maksudnya dia bukan tipikal yang malas-malesan tapi pengen dapetnya banyak, enggak. Dia juga melakukan maksimal. Untuk itu dia merasa aku udah maksimal nih, jadi aku juga pengen mengharapkan hasil juga maksimal juga gitu. Itu beban yang dihadapi saat ini. Sudah merasa melakukan maksimal, jadi dia pengen memulai sesuatu yang ayo dong gitu, aku udah maksimal. Itu bebannya dia kayak begitu. Di sini juga ada Six of Wands. Ini lagi-lagi dia itu sedang kayak mencari jalan, mencari kerjasama sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, maksudnya mencari peluang yang banyak gitu untuk mewujudkan keinginannya dia nih gitu. Dia bekerja gitu, bekerja yang
bekerja sama dengan siapa yang butuh bantuan banyak orang lah untuk mewujudkan apa yang dia mau. Di sini juga ada kartu pesulap. Pesulap itu kalau di kartu tarot yang di luar itu magician, itu menandakan bahwa dia sebenarnya punya 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 banyak apa ya? Dia tuh seorang yang perencana yang baik sebenarnya gitu. Dia punya aku tuh mau ini, aku tuh mau itu, aku tuh mau apa. Dia tuh merencanakan dengan baik. Dia punya skill yang cukup. Hanya saja saat ini dia itu merasa apa yang dia lakukan tuh sudah maksimal dan dalam kondisi yang aku harus ngapain lagi ya? Aku udah berusaha untuk kerjasama sama orang. Udah minta bantuan juga ke orang gitu. Mau bekerja sama yang tidak melakukan apa-apa tuh sendiri gitu. Dia mau bekerja sama demi perbaikan finansialnya gitu. Tapi dia merasa kok terbentur gitu. Dia merasa terbentur dengan kondisi yang dia saat ini gitu. Kayak merasa tidak didukung. Merasa tetap kok dari sisi apa ya? Pasangannya itu kayak dia merasa tidak dapat support. Itu sih beban yang dia rasakan saat ini gitu. Sementara dia sudah melakukan hal-hal maksimal, tapi di sisi lain kok dukungan yang aku harapkan dari orang yang terdekat itu malah nggak ada gitu. Nah, karena aku mau buka sebenarnya apa sih perasaan dia ke pasangannya itu, gitu, apa sih yang dia rasain. Sebentar ya, aku buka lagi kartunya supaya lebih detail, supaya kita juga bisa dapat gambaran lebih jelas lagi tentang konflik yang sedang dia hadapin. Di sini ada High Priestess. Jadi begini, apa yang dia rasakan terhadap pasangannya? Dia ini sebenarnya tipikal orang yang nggak neko-neko, tipikal orang yang bertanggung jawab. Maksudnya ketika dia sudah memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, ya sudah dia bertanggung jawab gitu. Dia bertanggung jawab, dia menjalani. Karena ini sudah menjadi komitmen dia, ini sudah menjadi keputusan dia saat itu untuk menjalani komit dengan pasangannya, jadi dia menjalani gitu, menerimalah kondisi itu. Tapi di sisi lain, dia merasa pasangannya ini seperti tidak mendukungnya gitu, tidak mendukung kesulitan yang sedang dia hadapin. Di sini ada muncul Knight of Wands, itu dia seperti kayak mau memulai sesuatu. Di situ tuh kayak ada ketidakpuasan gitu, ketidakpuasan terhadap pasangannya. Seperti dia merasa pasangannya itu tidak mengerti bahwa dia itu sedang berusaha banget untuk membuat hubungan ini berjalan baik. Nah di sini pada akhirnya dia merasa menjalankan sesuatu itu sendiri. Makanya muncul dia pengen memulai sesuatu yang di sini kan ada muncul Page of Cup ya. Page of Cup itu lagi-lagi muncul kartu permulaan dalam artian perasaan. Bisa dibilang sih sebenarnya jadi dia itu tidak dapat sisi emosionalnya itu tidak terpenuhi oleh pasangannya. Makanya dia mencari yang mendapatkan itu mungkin akhirnya dari kamu gitu, mendapatkan itu sebenarnya nggak maksud mencari sih, tapi seiring waktu mendapatkan kepuasan sisi emosional dia itu dari kamu, mungkin dari sisi perhatian, dari sisi dukungan, semangat, nah itu dari kamu. Makanya muncullah
hadirlah kamu itu karena perasaan dia ke pasangannya itu tidak terpenuhi dari sisi emosionalnya, tidak ada dukungannya, tidak ada perhatiannya, merasa kok tidak ada kerjasamanya gitu. Di sini juga muncul Two of Wands, ini juga kartu pilihan, kartu duality, kartu of choice gitu ya. Jadi dia memilih aksinya itu jadi seperti apa, jadi kayak terbagi dua. Dia memperlakukan kamu seperti apa, dia memperlakukan pasangannya seperti apa tuh jadi ada apa ya? Karena kalau sama jadi ada kayak dia tuh membedakan gitu. Kalau misalnya aku dengan pasanganku, aku kok diperlakukan seperti ini ya, tapi dengan kamu yang bisa dibilang bukan siapa-siapa, tapi kok kamu bisa lebih mengerti, kamu kok bisa lebih memberi dukungan, bisa tahu kesulitan dia, tidak banyak tuntutan. Itulah yang membuat akhirnya dia jadi kamunya itu jadi sebuah kebutuhan buat dia. Balik lagi, karena kebutuhan yang dia harapkan dari pasangannya itu tidak terpenuhi. Begitu. Lalu di sini terakhir ada muncul The World. Aku juga bingung ya, dari kartu awal ini bacaannya itu kayak banyak banget kartu permulaan-permulaan gitu. Jadi sepertinya dia tuh kayak pengen banget memulai sesuatu yang baru, pengen banget memulai sesuatu yang baru, pengen banget memulai sesuatu yang baru. Balik lagi, The World itu the end of the cycles juga. Jadi kayak dia ya sudah, pasangannya dia ini kayak menganggap, dia merasa ya udah dijalanin aja, nggak tahu mau sampai bagaimana, nggak tahu mau sampai di mana. Untuk saat ini ya udah dijalanin aja, walaupun kalau ditanya hati ya tanpa hati jatuhnya gitu, karena udah terlanjur berkomit jatuhnya gitu, karena udah ada tanggung jawab begitu. Untuk hatinya di sini menggambarkan sih tidak ke pasangannya. Nah, terus aku mau buka lagi. Sebenarnya ini kan perasaan dia ya. Terus konfliknya itu detailnya seperti apa sih gitu. Yang terjadi seperti ini. Balik lagi, bisa dibilang kendala dalam hubungan mereka itu finansial sebenarnya. Dasarnya itu bisa dibilang, kalau menurut ini kan pembacaan kartu, jadi aku berdasarkan kartu ini bisa dibilang permasalahan awal sekali mereka itu adalah sisi finansial. Ketika sisi finansial terganggu, akhirnya merembet tuh kemana-mana gitu. Nah, dari sisi finansial terganggu, aku sih bisa bilang dalam artian pasanganmu ini sebenarnya sudah berusaha, bukan yang tidak ada upayanya atau nerima gitu aja gitu. Tapi dia udah berusaha bekerja, sudah berusaha bagaimana, tapi mungkin memang belum apa yang dia lakukan itu belum memberikan hasil maksimal bagi pasangannya gitu. Jadi dia tetap berusaha banget untuk memulai lagi, bekerja lagi gitu, mencari sisi finansial. Tapi pada satu titik akhirnya dia kayak mau meninggalkan gitu. Dari kartu ini tuh kayak dia mau meninggalkan, dia mau memulai sesuatu yang baru dari sisi emosionalnya, karena dia kayak merasa, aku udah capek kerja, aku udah capek berusaha memenuhi sisi finansial, tapi kok aku merasa tidak dihargai. Akhirnya dia pengen memulai sesuatu yang baru gitu, dimana yang baru ini memberikan perhatian, semangat gitu. Yang tadi kartu terbuka tadi itu tuh dapat banget ke dia gitu, jadi dianya merasa nyaman. Dan di sini ada kartu Six of Swords.
Six of Swords ini menandakan dia mau meninggalkan, dia mau pergilah dari kondisi dia saat ini gitu. Dia pengen pergi sebenarnya gitu. Kalau misalnya mau nurutin kata hatinya, dia tuh emang udah pengen mau pergi, pengen memulai di fase yang pengen pemenuhan sisi emosionalnya dia gitu. Dia pengen mencari sosok yang benar-benar bisa membuat memberi kenyamanan dan ketenangan hatinya. Itu sih sebenarnya. Jadi kendala awalnya di finansial, akhirnya ngerembet kemana-mana. Ujung-ujungnya akhirnya pasangan yang dealing sama kamu ini merasa ada orang yang jauh memberi kenyamanan, ketenangan gitu, dan itu kamu. Makanya di sini ada kartu keluar pengen meninggalkan gitu. Lalu kita akan bacain lagi bagaimana sih, coba kita buka kondisi pasangannya. Jadi begini, kalau melalui pembacaan kartu ini, sebenarnya konflik ini tuh bukan sesuatu yang baru sih, kayaknya ini sudah terjadi lama. Jadi memang dari pihak pasangannya juga merasa terbelenggu. Di sini kan ada gambar kayak terikat, mata tertutup, nggak bisa gerak gitu. Jadi pasangan yang sahnya pun merasa terbelenggu gitu, merasa nggak nyaman juga dengan sikap orang ini gitu, orang yang dealing sama kamu. Di sini ada Ten of Swords juga, dimana di sini juga ending of the cycle juga bagi si pasangannya. Beban juga gitu, dimana Ten of Swords ini juga si pasangannya ini merasa ending of the cycles juga, udah mentok juga. Jadi memang yang satu ngerasa nggak nyaman, yang satunya juga ngerasa nggak nyaman. Akhirnya konfliknya itu terus-terusan gitu. Dan bisa jadi yang mereka lakukan itu bukan fokus pada solusinya, tapi ya akhirnya berkonflik terus gitu. Dan sebaliknya, Seven of Cup, kartu 7 itu dua-duanya muncul. Kartu 7 itu menandakan stabilitas. Jadi kayak pasangannya ini merasa sebaliknya, merasa hal yang sama gitu. Kalau yang satunya merasa tidak didukung, yang di sini pun merasa tidak didukung. Akhirnya kayak merasa kerja sendiri-sendiri gitu. Dan ini akhirnya ada perasaan-perasaannya, ya udah ngatur perasaan sendiri aja gitu. Dalam artian bisa dibilang sih sebenarnya hubungan ini tuh udah nggak ada hati sebenarnya. Kalau dari pembacaan kartu ini ya, karena masing-masing itu sudah menjalani sendiri-sendiri gitu. Hanya kewajiban-kewajiban aja, mungkin bisa jadi ada faktor keluarga, menjaga nama baik atau apa. Tapi kalau dilihat dari sisi perasaan itu udah kayaknya sih menurut aku udah jalan sendiri-sendiri. Karena mereka tuh merasakan dua hal yang sama, dimana yang satu ngerasa nggak didukung, yang satu ngerasa sendiri-sendiri, ngerasa nggak dapat bantuan. Di sisi lain, yang satu juga merasa seperti itu. Nah, kalau dalam sebuah hubungan, udah dalam kondisi begini, ini kan udah kayak, bisa dibilang bom waktu aja ya, gitu. Tapi bukan berarti aku bilang ini akan kandas atau gimana ya, belum tentu juga. Cuman kan, ya kalau memang udah merasa sendiri-sendiri, pastinya akan ada bom waktu yang tinggal nunggu meledaknya aja. Apakah itu solusinya nanti akhirnya tetap mau bersatu atau akhirnya berpisah, nah itu udah case-nya lain lagi gitu. Itu sih yang bisa aku bacain. Lalu gimana ya perasaan orang yang dealing sama kamu ini? Berarti kan kondisi rumah tangganya itu penuh dengan beban. Lalu apa yang diharapkan sama kamu?
Dia kan pengen pengen meninggalkan kondisi ini pengen dia tinggalin, dia pengen ke kamu, terus emang dia mau ngapain ke kamu gitu. Kita coba cek ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Jadi gini, dia itu mau secara perasaan, secara hatinya dia mau ke kamu, tapi karena gini, secara hati, secara perasaan dia ke kamu gitu. Tapi di sisi lain untuk ditanyakan rencana ke depan seperti apa tuh dia masih belum tahu nih. Dia masih belum tahu karena masih memikirkan, masih kayak merenung, mencari aku nih mau ngapain gitu. Ya sih, kalau memang masalah hati, masalah rasa, kenyamanan, ketenangan tuh dapet banget ke kamunya. Tapi kan ke depannya harus seperti apa? Bisa dibilang sih dia belum memutuskan gitu. Jadi di sini muncul the fool itu adalah sebuah perjalanan, permulaan di mana dia ya udah jalan aja gitu. Jalan yang belum memikirkan gimana nanti. Jalan entah di sana nanti ada masalah atau enggak, ya lihat nanti gitu. Tapi tetap dijalanin aja gitu. Dijalanin dulu lah, belum ada rencana yang gimana-gimana. Bisa jadi dia belum merencanakan sesuatu sama kamu. Maksudnya merencanakan sesuatu tuh kayak yang serius atau gimana gitu. Di kartu ini kan menjelaskan bahwa dia pengen meninggalkan untuk ke kamu. Tapi rencananya sendiri ke kamu bagaimana, itu dia masih belum tahu. Bisa jadi karena dia ini kan masih dalam kondisi yang banyak bebannya. Ada rasa sakit hatinya juga gitu. Di sini ada Three of Swords. Ada rasa kecewanya juga ke pasangan gitu. Ada rasa kecewa, ada rasa beban yang berat juga gitu. Jadi dia masih belum memikirkan apa yang akan dia lakukan kamu. Apakah misalnya kayak serius atau apa, itu belum ada ke sana gitu. Tapi yang jelas untuk masalah hatinya ke kamu gitu. Jadi gini, kalau dari awal kan sebenarnya karakter orang yang dealing sama kamu ini kan orangnya nggak aneh-aneh, nggak neko-neko sebenarnya gitu. Jadi bisa dibilang sih ada hubungan sama kamu itu pastinya ya tidak direncanakan gitu. Jadi kayak dia pun juga nggak nyangka bisa kayak begini gitu. Tapi di sini kelihatan sih kalau dia itu saat ini kondisinya merasa bebannya tuh berat banget gitu karena tidak dapat dukungan dari pasangannya, terlalu banyak kekecewaan juga gitu. Jadi ya untuk ke kamunya aku pengen buka lagi sih karena di sini kan kelihatan ya dia memang perasaannya ke kamu, tapi aku pengen tahu nih kamu harus ngapain gitu dengan kondisi kayak gini. Kadang kan siapa tahu bisa jadi kamunya juga aku harus gimana dong kak, karena kan aku juga nggak mau dengan kondisi begini, tapi akhirnya menjalani gitu kan, suka bingung atau apa. Biar nggak bingung, kita coba buka kartu apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan ketika kamu menghadapi situasi yang seperti ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Di sini kartunya berbicara bahwa pastinya dalam situasi kayak begini
kamu juga dalam kondisi yang tidak nyaman, ada hati yang seperti apa ya, nggak full juga, dalam artian ya menjalani hubungan seperti ini pasti ada rasa sakitnya juga, nggak yang selamanya happy lah ya gitu di posisi yang ketiga gitu kan, nggak ada yang mau juga sebenarnya. Jadi di sini tuh kayak nantinya ada rasa kecewa juga, ada rasa kecewa yang ditimbulkan dari hubungan ini gitu. Makanya dari kartu ini diminta kamu untuk berhati-hati, jaga, maksudnya dalam artian di sini juga dimunculkan ada kartu tongkat juga, di mana kamu diminta untuk memikirkan ulang hubungan ini, apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu. Karena di sini juga ada sisi dualitinya, balik lagi ke sisi finansial. Sisi finansial ini dalam hubungan ini benar-benar kayak lagi diuji banget. Kamu dihadapkan pada dua pilihan yang kondisinya tuh kamu kayak diminta untuk lebih mensupport dia dibanding dia support kamu gitu. Jadi kalau misalnya kondisi kamu ekonomi finansial kamu oke, dan kamu pekerjaan juga baik-baik aja, segala macam udah dalam posisi settle atau gimana, nah kamu mau melanjutkan hubungan ini, itu oke gitu, dalam artian itu tidak akan mengganggu stabilitas kamu gitu. Cuman kalau misalnya kamu di sini malah butuh dukungan, itu juga akan malah jadi mengganggu, karena dua-duanya jadi kayak butuh dukungan juga gitu. Aku bicara di sini bukan masalah dukungan finansialnya, tapi kayak support bahwa kita kan kalau misalnya mau mengusahakan sesuatu tuh pasti butuh dukungan ya, butuh semangat, butuh apa gitu. Nah, kalau kita sendiri masih berjibaku, tapi kitanya juga harus mendukung orang lain, itu kan juga pastinya akan jadi kendala. Itu maksudnya. Nah, kamu di sini pikirkan baik-baik gitu. Kalau dari sisi perasaan, dari sisi apa sih, sebenarnya sudah nggak ada masalah ya, karena dia pun bisa dibilang memang hatinya ke kamu. Tapi untuk hubungan seperti ini, kartu ini mengingatkan untuk coba pikirkan lagi gitu, apakah ini baik untuk kamu atau tidak, karena bisa jadi karena dia sedang mengharapkan support dari kamu, nah ini merugikan kamu atau enggak, akan mengganggu kehidupan pribadi kamu atau enggak gitu, bisa kamu lakukan atau enggak. Di sini juga ada Knight of Coin, balik lagi ke Pentacles lagi gitu. Jadi kayak diminta untuk hati-hatinya tuh, diminta mundur juga enggak, diminta terlalu ngotot berharap banyak juga enggak gitu. Karena kan terafirmasi dengan yang di sini tadi The Fool itu muncul, bahwa dia belum punya rencana matang juga ke kamu bagaimana sebenarnya gitu. Kalau misalnya mau ditanya perkara hatinya, udah jelas ya tadi ya gitu. Tapi kan ini arah kemana hubungan ini tuh, aku bilang sih masih belum kelihatan keseriusannya gitu. Karena masing-masing bisa dibilang sedang menjaga atau sedang mencari stabilitas materi gitu. Itu sih pembacaan kartu ini. Sebenarnya oke. Ini yang harus kamu lakukan juga udah aku bacain. Lalu aku mau gini, aku pengen buka oracle deck, di mana kenapa sih kamu diberikan situasi seperti ini? Apa yang semesta ingin sampaikan ke kamu? Kenapa kamu dilibatkan atau dihadapkan situasi yang menjadi orang yang dibutuhkan, tapi juga ada posisi yang membuat kamu pastinya merasa nggak nyaman gitu ya. Ini aku tutup dulu. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above
yang ingin semesta sampaikan ke kamu. Fear. Jadi kamu diminta untuk lihat di sekeliling kamu, lihat di situasi kamu nih. Situasi kamu tuh benar-benar kamu perhatikan. Kalau misalnya di mengafirmasi dari bacaan kartu yang tadi, benar-benar dinilai apakah kamu nyaman dengan situasi seperti itu, apakah kamu mau menjalani situasi seperti itu gitu. Benar-benar pastikan lagi, yakinkan lagi hati kamu apakah itu benar-benar sebuah tujuanmu untuk purpose of life-nya itu bagaimana gitu. Apakah kamu sanggup menjalaninya, apakah kamu memang merasa yakin ini adalah pilihan kamu, itu adalah orang yang tepat untuk kamu. Itu tuh benar-benar diperhatikan dari segala pertimbangan, bukan hanya perkara hati aja. Kalau misalnya perkara hati aja kan tadi udah jelas ya, hatinya ke kamu gitu. Tapi apakah iya karakter yang seperti itu tuh adalah karakter yang orang yang kamu harapkan? Nah, itu yang benar-benar dipertimbangkan. Jadi semesta tuh pesannya begitu. Semesta pesannya begitu. Nah, ketika kamu sudah memutuskan ini, semesta meminta juga kamu untuk traveler gitu. Dalam artian, kalau kamu merasa nggak nyaman, kalau kamu merasa nggak oke, kalau kamu merasa nggak pantas, atau kamu merasa itu bukan kamu dan nggak mau menjalani hubungan seperti itu, ya silakan kamu berani ambil keputusan untuk kayak tujuan yang lain gitu. Benar-benar kayak switch aja gitu. Oh nggak, aku nggak mau menjalani hubungan seperti itu, atau gimana, itu sah aja gitu. Itu boleh banget, kamu harus memberi keputusan seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kamu merasa nyaman, kamu merasa oke, kamu merasa ini adalah yang tepat, kamu merasa ini udah menjadi jalanmu, ya yakin aja, ya percaya aja gitu, bahwa kamu akan menjalaninya dengan happy, dengan tulus juga, dan hasilnya pun pastinya ketika kita menjalani sesuatu itu dengan niat yang baik, hasilnya itu pasti juga baik gitu ya. Oke, begini pembacaan dari aku kali ini. Ini oracle deck yang sudah aku bacakan. Dan kartu tarotnya pun sudah aku bacakan. Terima kasih udah tonton habis videonya. Aku, Egy Pramudia. Ikutin terus channel aku, Live Love Flame Tarot. Dan kamu tetap pakai masker, tetap sehat, tetap baik, dan jangan lupa kamu istimewa.